Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Jordan Al-Fadil dengan NPM B1A022262. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subrogasi sebagai alasan hapusnya perikatan. Subrogasi adalah konsep penting dalam hukum perdata yang dapat menjadi alasan sah untuk hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara rinci tentang konsep subrogasi serta dampak dan implikasinya terhadap perikatan. Definisi subrogasi. Subrogasi atau subrogation yaitu pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur. Dengan demikian, segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya. Subrogasi pada dasarnya merupakan pergantian hak-hak oleh seseorang kepada pihak ketiga. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa terdapat pihak ketiga di luar kreditur dan debitur, yaitu lembaga penjamin. Peran subrogasi berdasarkan hukum perdata. Subrogasi diatur dalam pasal 1400 KUH Perdata yang menentukan bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan hutang terhadap debitur dengan jika debitur wan prestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan. Dampak hukum akibat subrogasi. Kelalaian debitur membayar utang kepada kreditur menimbulkan konsekuensi penuntutan hak kreditur yang dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yaitu hak asal dan hak konversi. Hak asal yang dimaksud adalah hak pemenuhan prestasi yang timbul dari perikatan itu sendiri. Hak konversi adalah hak yang timbul akibat adanya wan prestasi sebagai ganti prestasi debitur yang berupa memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu dapat dituntut dalam bentuk ganti rugi sejumlah uang tertentu, maka di sana terdapat konversi. Permasalahan yang terjadi. Yang pertama, bagaimana pengaturan hapusnya perikatan menurut KUH Perdata? Dan yang kedua, bagaimana pengaturan hapusnya perikatan melalui subrogasi menurut KUH Perdata? Hapusnya perikatan berdasarkan KUH Perdata. Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan 10 cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah yang pertama pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga pembaharuan utang, yang keempat perjumpaan utang atau kompensasi, dan yang kelima adalah pencampuran utang, dan keenam pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terulang. Yang kedelapan, batal atau pembatalan. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. Dan kesepuluh, lewatnya waktu. Subrogasi sebagai salah satu alasan hapusnya perikatan. Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Penggantian itu terjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan ataupun karena ditetapkan oleh undang-undang. Subrogasi di dalam surety bond adalah salah satu bentuk perjanjian tertulis antara tiga pihak, di mana penjamin memberikan jaminan kepada pihak kedua untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam perjanjian tersebut, disepakatkan bahwa apabila pihak yang dijamin lalai atau gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak ketiga atas apa yang diperjanjikan, pihak surety akan menggantikan kedudukan prinsipal untuk menyelesaikan pekerjaan atau membayar sejumlah klaim sesuai dengan nilai kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Hak dalam mendapatkan subrogasi. Terdapat 4 keadaan atau sumber-sumber di mana seseorang penanggung memperoleh hak subrogasi. Di antaranya yaitu tort, perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum adalah kesalahan yang sifatnya perdata dan bukan merupakan tindakan kriminal. Yang kedua yaitu kontrak, perjanjian atau kontrak. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian tersebut lazimnya disebutkan di dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Yang ketiga, law atau undang-undang. Di Inggris, apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan, maka pemerintah daerah setempat yang akan bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Yang keempat, ada subject matter of insurance, pokok pertanggungan. Dalam hal terjadi klaim yang dianggap sebagai klaim total loss, maka tertanggung akan menerima ganti rugi penuh.
Sebagai contoh, Cikwita meminjamkan uang kepada Minji tanggal 1 Januari, jatuh tempo tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember, Minji tidak bisa membayar utang kepada Cikwita. Pada tanggal itu juga, Bufin membayar utang Minji kepada Cikwita. Dengan pembayaran itu, maka utang Minji beralih kepada Bufin, dan Bufin sebagai kreditur baru mempunyai hak tagih terhadap Minji. Pasal 1401 KUH Perdata mengatur tentang subrogasi karena perjanjian, di mana pihak ketiga menggantikan kedudukan debitur atau si berutang. Penggantian ini terjadi dengan persetujuan atau perjanjian. Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur. Jika debitur wan prestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan atau hak tanggungan. Unsur-unsur subrogasi adalah: yang pertama, penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga. Yang kedua, pembayaran. Yang ketiga, terjadinya baik karena diperjanjikan maupun undang-undang. Subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur dalam pasal 1402 KUH Perdata yang menentukan subrogasi terjadi demi undang-undang. Subrogasi diatur dalam buku ketiga KUH Perdata pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 yang mengatur tentang perikatan di mana peralihan yang terjadi adalah peralihan hak-hak kreditur atas debitur yang timbul berdasarkan perikatan antara kreditur dan debitur tersebut kepada kreditur baru. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai subrogasi sebagai alasan hapusnya perikatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.